Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembagian isim berdasarkan bilangannya. Nah, yang pertama, al-ismul mufradu, yakni isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Nah, ini baik dalam bentuk muzakkar atau muannas. Kalau muzakkar itu laki-laki, kalau muannas itu perempuan. Contohnya, baitun artinya sebuah rumah. Contoh yang kedua, masjidun berarti sebuah masjid, sebab dia isim yang menunjukkan bilangan satu atau tunggal. Yang kedua, al-ismul musanna atau isim musanna, yakni isim yang menunjukkan bilangan dua. Nah, kalau untuk bilangan dua ini kita akan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada akhir kalimat. Nah, contohnya madrasatun. Nah, ini dalam bentuk tunggal. Kalau ingin menjadi atau dijadikan dua, berarti madrasatani. Berarti kalau madrasatun tadi satu sekolah, madrasatani berarti dua sekolah, dua sekolahan. Terus kemudian contoh yang menggunakan ya dan nun. Kitabun. Kitabun ini satu buku. Kalau ingin menjadi dua buku berarti kitabaini. Yang ketiga, al-ismul jam'u atau isim jamak. Nah, isim jamak ini adalah isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua atau banyak. Tapi isim jamak ini ada tiga bagian atau tiga macam. Ada yang pertama, jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai isim jamak. Isim jamak yaitu isim yang menunjukkan jumlah bilangannya lebih dari dua atau banyak. Nah, ada tiga bagian isim jamak. Nah, ini yang pertama, al-jam'ul mudzakkar salim atau jamak mudzakkar salim. Berarti isimnya ini menunjukkan laki-laki tapi jumlahnya banyak. Nah, untuk merubah isim mufrad menjadi isim jamak itu ada dua cara. Yang pertama, kita menambahkan waw dan nun atau menambahkan ya dan nun. Namun ada syaratnya. Syarat jamak mudzakkar salim itu ada dua, yaitu yang pertama harus berupa isim alam atau nama orang. Yang kedua harus berupa sifat. Nah, contohnya misalnya kalau nama orang, kalau Zaidun, Zaidun satu orang Zaidun. Maka kalau ingin Zaidunnya banyak, Zaidun, 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 misalnya ada beberapa orang Zaidun, maka kita menambahkan waw dan nun. Berarti Zaiduna. Nah, ini kan nama orang, berarti boleh. Atau menambahkan ya dan nun. Zaidina juga boleh. Kemudian berupa sifat. Nah, sifat misalnya muslimuna, orang-orang muslim, dari kata muslim, dari kata muslimun menjadi muslimuna sebab sudah ditambahkan waw dan nun. Jadi beberapa orang muslim. Terus soleh, solihina, dari kata solihun, orang yang soleh. Jadinya kalau ditambahkan ya dan nun menjadi solihina. Itu contoh dari isim jamak mudzakkar salim. Nah, yang kedua yakni al-jam'ul muannas salim, jamak muannas salim. Kalau mudzakkar salim itu untuk laki-laki, berarti muannas salim untuk perempuan. Nah, caranya yaitu menambahkan alif dan ta. Nah, contohnya muslimatun. Nah, di akhir
kata muslimah itu kan ada tak marbutahnya. Nah, tak marbutahnya itu dihilangkan, ditambahkan dengan alif dan ta. Nah, seperti ini, muslimatun menjadi muslimatun. Muslimah kan itu biasanya dibaca muslimah, menjadi muslimatun. Nah, atau solehah menjadi solehatun. Yang terakhir, yang ketiga, al-jam'u taksir atau jamak taksir. Nah, isim jamak taksir ini adalah isim yang kalimatnya berubah dari bentuk mufradnya atau dari bentuk tunggalnya. Kalau tadi kan isim muannas salim, misalnya muslimatun. Kalau ingin dijamakkan tinggal menambahkan alif dan ta. Kalau mudzakkar salim tadi muslimun menjadi muslimuna. Nah, hanya menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Tapi kalau jamak taksir ini dia isimnya berubah dari bentuk mufradnya. Nah, untuk lebih jelasnya coba lihat ini, misalnya kitabun. Kitabun adalah sebuah buku. Kalau dijamak taksirkan berarti menjadi kutubun. Nah, ini kan sudah berubah dari bentuk awalnya, dari bentuk mufradnya menjadi bentuk jamaknya. Ini kan sudah banyak. Kutubun itu kan artinya beberapa buku. Kemudian masjidun. Kalau masjidnya banyak berarti masajid. Terus yang ketiga, syahrun, bulan. Kalau bulan-bulan, ashhurun. Terus yang keempat, baitun, menjadi buyutun. Baitun artinya rumah. Buyutun berarti beberapa rumah. Waladun, waladun seorang anak. Auladun beberapa anak. Kemudian rasulun menjadi rusulun. Nah, ini kan dari bentuk mufradnya, kalau ingin dijamakkan ini sudah berubah, huruf-hurufnya, terus harokat-harokatnya juga berubah. Nah, seperti itu. Jadi isim jamak taksir yaitu isim yang berubah dari bentuk mufradnya atau tunggalnya ke bentuk jamaknya. Nah, jadi kesimpulannya, pembagian isim berdasarkan bilangannya ada 3, yakni al-mufrad, semua, yang kedua musanna, yang ketiga jamak. Nah, kalau mufrad berarti 1 atau tunggal, kalau musanna berarti 2, kalau jamak itu lebih dari 2 atau banyak. Nah, jamak ini, isim jamak ini terbagi lagi menjadi 3, yakni jamak mudzakkar salim untuk laki-laki, kalau jamak muannas salim untuk perempuan, sedangkan jamak taksir ini dia berubah susunannya dari bentuk mufradnya ke bentuk jamaknya ini berubah. Nah, kalau jamak mudzakkar salim kan tinggal menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau jamak muannas salim menambahkan alif dan ta dengan membuang tak marbutahnya di belakangnya. Nah, kalau jamak taksir tadi dia berubah dari bentuk awal, dari bentuk mufradnya ke bentuk jamaknya. Nah, untuk lebih memahami atau lebih mudah untuk mengingat jamak taksir ini, kita lebih sering-sering membuka kamus. Nah, jadi ingat kalau kutubun, kutubun itu bentuk jamak dari kitabun. Nah, seperti itu. Terus masjidun, masjidun itu bentuk jamaknya apa ya? Misalnya kira-kira masajid. Nah, kalau kita sering mengucapkan, otomatis kita tahu. Seperti itu. Mungkin mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.